Assalamualaikum warahmatullah, Bapak Ibu semua, terutama yang sudah punya anak ya. Mungkin pernah ditanya oleh anak-anaknya tentang Tuhan. Berbagai macam yang ditanyakan oleh anak-anak yang kadangkala orang tua, guru, dan mungkin pendamping anak. Pendampingnya bisa kakak ya, bisa saudara, bisa ibu sambung dan lain sebagainya ya. Sebagiannya ada yang bisa menjawab, ada yang tidak bisa menjawab, ada yang mengelak, sebagiannya lari, bahkan ada yang memarahi anak ketika anak ini bertanya tentang Tuhan, yang kadang pertanyaan ini memang aneh-aneh biasanya. Dengan alasan itulah saya menyusun buku 200 pertanyaan anak tentang Tuhan. 200 pertanyaan ini sudah kita usahakan memasukkan berbagai macam tipe anak. Anak polos, anak pintar, anak jenius, anak kritis, anak super jenius. Sudah kita usahakan akomodir ya. Jadi kalau kita punya ilmu, punya bahan, ya kita akan bisa menjawab berbagai macam pertanyaan anak tentang Tuhan. Karena pertanyaan anak tentang Tuhan ini salah jawab, tidak bisa menjawab, efeknya bisa dalam jangka waktu panjang. Baiklah, Bapak Ibu, makanya di e-book kita, jadi saat saya merekam video ini, yang sudah ready adalah e-book kita, 715 halaman, dari 200 pertanyaan anak tentang Tuhan. Kita buatkan 15 alasan kenapa buku atau e-book ini dimiliki. Karena dia memang kita harapkan sebagai guidance ya, sebagai alat untuk orang tua menanamkan, menjawab, dan membimbing akidah anak-anak kita, ya, baik orang tua ataupun guru. Ada 15 alasan, saya bacakan di antaranya saja. Nomor satunya, karena satu jawaban keliru tentang Tuhan bisa membekas seumur hidup pada anak. Buku ini hadir untuk membentuk orang tua dan guru dan pendamping agar bisa menjawab dengan aman, tenang, dan bertanggung jawab. Kemudian alasan yang kedua, karena anak zaman sekarang bertanya lebih kritis daripada generasi sebelumnya. Betul. Pertanyaannya apakah Tuhan itu punya telinga misalkan. Ditontonnya film, dia bandingkan karakter di film dengan Tuhan. Gimana kira-kira? Jadi sebelum pertanyaan ini dijawab, hendaknya orang tua memang harus mempunyai ilmu. Ya, kami usahakan membuat buku ini dipakai sebagai guidance ya, atau sebagai pendamping senjata lah katakan, untuk menjawab pertanyaan anak-anak ya tentang Tuhan. Ini kalau dimiliki bukunya, ini ada 15, tidak saya bacakan semua. Mungkin di poin berapa lagi ya? Di poin 8. Karena banyak trauma spiritual anak lahir dari jawaban orang dewasa yang salah. Jadi, niat buku ini membantu mencegah luka batin dan kebingungan iman sejak dini. Ya, salah satunya bisa kita lihat dari beberapa podcast ya. Nah, saya masukkan itu sebagai alasan. Kemudian kata pengantar ya, biasalah saya juga terima kasih pada guru-guru yang saya tulis di mana saya sekolah ya. Kemudian di mana saya kuliah. Kemudian terima kasih pada orang tua, istri, anak, kakak, adik, dan lain-lain. Ini kata pengantar. Mungkin agak noise ya, bising, kita rekaman siang hari sayangnya ya. Tapi nggak apa-apa, kita sudah dijadwalkan siang kita buat video seperti ini. Nanti malam kalau mungkin kita live ya. Kemudian kita lanjut dengan manifesto pemanfaatan buku ini. Tadi alasan kenapa harus memiliki. Ini manifestonya sebanyak 25 poin saya buat. Jadi diantaranya adalah ini poin 5. Pembaca buku ini adalah orang tua. Ayah dan ibu adalah sasaran utama karena mereka lah al-madrasatul ula. Oke, kemudian di poin berapa ya? Di poin 10, buku ini saya usahakan menulis cocok untuk semua tipe anak ya. Tadi sudah saya sampaikan juga. Kemudian
memberikan buku ini atau e-book ini untuk dibaca langsung kepada anak, ini salah besar ya. Salah besar nih. Kenapa salah besar? Karena buku ini sebagai panduan bagi orang tua. Jadi bahasanya memang bahasa orang tua kita buat ya, bukan langsung dibaca anak kayak gitu. Jadi linknya sudah tersedia, bagi yang mau silahkan di klik linknya ya. Kemudian 200 pertanyaan ini sudah tersusun serapi mungkin, tersambung mungkin ya. Kita bisa menyelami setiap pertanyaan-pertanyaan. Kemudian ada poin menarik nih, perlu saya sampaikan. Kita bisa jemput bola dengan buku ini, dengan e-book ini. Kalau anak Bapak Ibu nggak ada bertanya, kita bisa ini sebagai bahan bacaan kepada anak dengan niat menanamkan akidah yang benar sejak dini. Saya punya sebenarnya beberapa niat dalam hati ketika menyusun naskah ini. Kalau untuk e-booknya, saya kalau bisa masuk ke setiap HP umat Islam se-Indonesia. Makanya harganya dari halamannya 700 halaman, nggak terlalu mahal ya. Sekitar 60 ribuan, nggak terlalu mahal. Kemudian nanti kita buat juga versi audio. Kita harapkan juga bisa yang senang audio tinggal didengar aja bisa. Itu rekam pakai suara saya sendiri. Tidak pakai AI atau yang lain, karena kalau AI nanti tidak bisa membetulkan kalau ada kesalahan atau kekilafan. Kemudian nanti buku fisiknya ini sebentar lagi sudah bisa kita miliki. Saya berharap masuk ke setiap rumah umat Islam se-Indonesia. Ini bukan masalah value marketing ya, bukan. Tapi mudah-mudahan ya sedikit sebanyak buku ini bermanfaat untuk orang-orang Islam, orang tua Muslim di Indonesia. Kemudian strukturnya, ini baru kita masuk poin. Kita buat dalam struktur yang 1 pertanyaan, 2 jawaban singkat, 3 contoh, 4 penjelasan logika, 5 penguatan akidah, 6 dalil Quran, 7 dalil hadis, 8 kesimpulan. 8 kesimpulan ya. Kemudian ini yang versi buku nih yang sedang saya buka. Kalau versi e-booknya itu 9 ya, tambah 1 lagi nanti dalil Turats. Turats ini bukan Taurat ya, kitab-kitab ulama. Tujuan saya masukkan Turat adalah gunanya untuk agar orang-orang tua yang pernah sekolah pesantren bisa melihat dalil ini secara utuh juga. Tapi kalau untuk benar-benar membantu untuk menjawab pertanyaan anak tentang Tuhan, sebenarnya nggak pakai Turat pun nggak apa-apa. Yang penting ini dilihat pertanyaannya apa, kemudian jawaban singkat. Jawaban singkat ini ibarat silat, ini silat langkah putus. Saya buat optimal mungkin, saya kasih bahasa dengan jawaban 1 pukulan ini bisa dimengerti anak. Nah, kemudian contoh ya. Contoh ini ada 3 contoh. Dalam versi e-book itu ada 3 contoh, di buku nanti 1 contoh saja karena masalah penerbitan ya. Tidak cocok contoh A, bisa contoh B, bisa contoh C. Kemudian penjelasan secara logika ya. Ini agak berapa baris, agak panjang. Kemudian kita pakai sifat 20 ya untuk penetapan akidah dan penolakan mustahil ya. Sifat wajib, sifat mustahil. Di beberapa poin ada sifat jaiz atau sifat harus bagi Allah ya. Fi'lu kulli mumkinat au tarkuhu gitu. Kemudian dari Quran ada 2 dan penjelasannya. Dari hadis ada 2 dan penjelasannya. Al-Quran rujukannya jelas, hadis juga jelas, bahkan bisa ditakhrij hadisnya. Kita ambil hanya minimal yang hasan, karena ini bukan masalah akidah ya. Hasan sahih, di bawah itu enggak. Kemudian kesimpulan yang bisa didalami oleh orang tua bagi yang misalkan ada anak nih comeback dia ya, barat main bola dia melakukan serangan balik, biasanya di kesimpulannya akan terlihat nanti. Jadi video kita kira-kira itu dulu. Ini sudah 10 menit lebih. Jadi kita usahakan konsisten akan memberikan edukasi juga. Soal dibeli atau nggak dibeli e-book ya nggak apa-apa. Tapi kalau kemanfaatan, mudah-mudahan ini bisa sedikit sebanyak membantu orang tua dalam menanamkan akidah sejak anak-anak ini kepada generasi kita selanjutnya. Baik, pertanyaannya banyak, 200 Bapak Ibu. Harganya 60 ribuan saja. Silakan diklik link, nanti akan mendapatkan filenya biar bisa dibaca ya, untuk dimanfaatkan, digunakan sebagai guidance, sebagai senjata untuk menjawab pertanyaan anak tentang Tuhan yang sangat-sangat krusial sekali. Tidak barang remeh-temeh ini ya. Jadi kalau memang butuh ya silakan klik link.
kemudian bisa dipraktekkan di rumah masing-masing. Baik, terakhir pertanyaan yang 200 ini memang sudah banyak, dan kalaupun ada kalimat yang tidak serupa, ya, ini khususnya bagi yang sudah memesan lewat link nih. Saya yakinlah kalaupun tidak 100%, tipe pertanyaan sudah ada yang mirip. Jadi nggak mesti letter lag dengan poin-poin kita yang 200, tapi hampir semua pertanyaan anak itu sudah ada di 200 pertanyaan anak tentang Tuhan di buku yang kita usahakan ini, buku yang kita buatkan e-booknya, kita buatkan audionya, kita sediakan nanti buku fisiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.